Mengerikan, kata itu layak kita sematkan untuk timnas Kamboja yang secara mengejutkan membawa 7 pemain naturalisasi ke ajang Piala AFF 2024 guys. Wow, ini berita yang sangat mengejutkan. Timnas Kamboja yang selalu dipandang rendah, dipandang remeh oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya. Tetapi kali ini kayaknya kita nggak boleh memandang sebelah mata timnas Kamboja. Karena timnas Kamboja sudah berevolusi, sudah berubah dengan menaturalisasi beberapa pemain asing mereka yang bermain di liga mereka. Kemudian menjadi pemain timnas Kamboja. Ini berita buruk untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mana mungkin sebagian negara beranggapan Piala AFF adalah piala bergengsi dan ingin dia rengkuh. Tetapi kali ini kayaknya bakal menjadi jalan yang berat bagi negara-negara tersebut karena Kamboja saat ini merupakan salah satu kandidat untuk menjadi juara guys. Bukan apa-apa, ini bukan sebuah berita burung karena ini memang sudah terkonfirmasi bahwasanya memang ada 7 pemain guys. Jadi aku langsung cek ya, jadi aku dapat berita kabar bahwasanya timnas Kamboja membawa 7 pemain naturalisasi, ya kan? Dan aku cek 7 nama itu dan ternyata benar di transfer market semua nama tersebut sudah terdaftar di timnas Kamboja dan siap bertanding menghadapi negara-negara Asia Tenggara lainnya guys di grup A ya. Kalau nggak salah grup A atau grup B gitu ya. Nah, tapi di grup A. Nah, yang jelas di sini akan menjadi tantangan baru bagi timnas tetangga kita yaitu Malaysia. Kita tahu Kamboja itu dia satu grup dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan pemenang antara Brunei dan Timor Leste. Kayaknya Timor Leste ya, atau Brunei, lupa pula aku. Yang jelas ini bakal menjadi grup maut sih menurut aku guys. Kalau Indonesia mungkin tidak terlalu maut-maut amat, tapi kayaknya di grup A ini hampir selevel semuanya. Thailand mungkin satu yang paling tinggi. Tapi setelah itu semua sama. Singapura, Malaysia ini 11-12 kemampuannya guys. Ditambah lagi dengan Kamboja dengan pemain 7 naturalisasinya. Wow, ini bisa-bisa jadi kejutan. Bahkan kalau mereka silap-silap nih orang Malaysia sama orang Singapura, mereka berdua nggak akan lolos. Malah nanti yang lolos itu takutnya adalah Kamboja. Nah, kalian nanti kalau misal lolos Kamboja, kalian tengok video ini. Berarti benar nih yang kita prediksi ini. Karena yang dia naturalisasinya juga keren ya pemain-pemainnya guys. Bukan pemain kaleng-kaleng lah. Memang ada beberapa pemain naturalisasi yang mungkin tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya. Tidak ada, apa kita bilangnya, tidak seperti pemain diaspora kita. Tidak memiliki darah Kamboja guys. Tapi karena memang sudah lama menetap di Kamboja dan terus dinaturalisasi. Nah, siapa-siapa aja 7 pemain itu guys. Dan posisi apa? Nah, kalau aku lihat di sini itu yang paling berbahaya daripada pemain yang dinaturalisasi oleh timnas Kamboja. Yang pertama adalah namanya Andres Nito. Andres Nito ini gacor banget guys. Dia berposisi sebagai striker. Oh, sayap guys, sayap kiri. Tapi meskipun posisinya sebagai sayap kiri, ini kayak Rashford guys. Jadi dia meskipun berposisi sebagai sayap, tapi dia gacor dalam mencetak gol. Terbukti di liga saat ini, dia baru memainkan 10 laga, tapi sudah mencetak 10 gol dan 3 assist. 13 gol contribution guys. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini pemain teranyar yang mereka naturalisasi. Sebenarnya Kamboja itu sudah menaturalisasi 4 pemain guys. Yang pertama itu ada namanya Yudai. Yang kedua Hikaru, yang ketiga Faris Khan, yang keempat Nick Taylor. Nick Taylor ini pemain pemain mixing ya, dia tuh keturunan Kamboja juga dengan Amerika. Kalau misalnya Faris Khan ini dia tuh pemain Afrika Selatan. Hikaru dengan Yudai ini udah ketahuan dan namanya aja, dia tuh orang Jepang. Sebenarnya timnas Kamboja sudah menaturalisasi 4 pemain mereka tadi. Nah, khusus AFF ini mereka tambah 3 pemain lagi guys untuk dinaturalisasi. Gile, nafsu kali nih kayaknya mereka mau juara ya kan. At least mereka mau memecahkan kutukan selama ini, performa buruk, tren negatif mereka di Piala AFF. Yang mana dari tahun sejak 96 mereka nggak pernah lolos ke
semifinal atau lolos dari grup guys. Nah mungkin ini salah satu momentum bagi timnas Kamboja untuk bisa lolos sebagai ya at least runner up. Yang penting mereka lolos dari grup, ya kan? Nah, ketika itu sudah 4. Ditambah lagi dengan 3 pemain yang mereka naturalisasi untuk AFF ini. Yang pertama itu yang aku bilang tadi adalah Andres Nieto. Yang kedua ada namanya Abdel Kader Coulibaly. Ini pemain asal dari Pantai Gading. Baru yang terakhir ada Takaki Ose. Ini pemain dari Jepang juga guys. Nah, tapi di antara semua pemain itu, aku paling wanti-wanti itu satu. Yaitu namanya Andres Nieto. Andres Nieto ini, tadi udah aku sempat bilang, dia ini salah satu pemain paling gacor di liganya saat ini. Dia sudah, kalau nggak salah nama liganya, nama klubnya itu Phnom Penh apa gitu ya. Phnom Penh Crown. Ya, sudah 6 kali juara guys. Sekaligus sebagai tim Kamboja pertama yang lolos ke fase knockout AFC Cup. Wah, ini bukan kaleng-kaleng berarti Kamboja ini guys. Ya, dan aktor di balik gemilangnya Phnom Penh Crown itu adalah si Andres Nieto ini guys. Dia ini pemain berdarah Kolombia. Dinaturalisasi oleh Kamboja biar makin gacor Kamboja. Kan? Tingginya 1,78 guys. Posisinya sayap kiri dan dia juga bisa ditempatkan di gelandang serang. Maka dari itu ini wajib diwaspadai oleh adik-adik Malaysia jika mereka pengen lolos ke babak selanjutnya. Kalau enggak, bisa-bisa Andres Nieto ini jadi momok yang menakutkan bagi mereka. Bukan hanya Malaysia, Singapura, Thailand, sampai juga dengan Brunei Darussalam atau Timur Leste. Selanjutnya ada Abdel Coulibaly. Abdel Coulibaly ini berposisi sebagai depan juga. Jadi Abdel Coulibaly dengan si Nieto ini berposisi sebagai pemain depan guys. Kalau si Nieto sebagai sayap kiri, beda halnya dengan Coulibaly yang fokus ditempatkan sebagai striker tengah guys. Dari torehan golnya ya di sini juga dia kalah sebenarnya dari pemain Kolombia tadi yang berdarah Kolombia, Andres Nieto. Karena di sini dia kalau dari statistik di liga dia itu baru 12 kali main dan sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Tapi ingat, kadang ada orang yang dia nggak gacor di klub tapi gacor di negaranya. Ada orang yang gacor di klub tapi nggak gacor di negaranya. Nah ini perlu juga diwaspadai. Memang tingginya tidak terlalu tinggi, 1,79 ya untuk notabene pemain naturalisasi mungkin ini tidak terlalu tinggi. Sama halnya dengan Andres Nieto yang bertinggi sekitar 1,78 guys. Adapun pemain ketiga yang dinaturalisasi oleh Kamboja adalah Takaki Ose. Ini juga pemain dari liga mereka di liga Kamboja guys. 13 kali main tapi belum ada cetak gol tapi udah 1 ngasih. Nah bedanya dia ini sebagai back tengah guys. Jadi ini cukup mengerikan ini. Mereka sudah mempunyai beberapa pemain asing atau pemain naturalisasi. Pertama tadi Yudai yang mana dia sebagai gelandang tengah. Baru juga Hikaru sebagai gelandang bertahan. Faris Khan dengan Nick Taylor ini beda. Satu si Faris Khan sebagai back kanan sedangkan Nick Taylor ini sayap kanan. Nah, kita masuk ke Takaki Ose tadi. Takaki Ose, pemain yang terakhir mereka naturalisasi, ini berposisi sebagai bek tengah tinggi 1,82. Nah, ini jadi PR tersendiri nih bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya di grup A, yang mana persaingan akan cukup ketat karena timnas Kamboja kayaknya udah serius sekali nih. Udah nganggap Piala AFF ini udah kayak Piala Dunia yang harus betul-betul mereka maksimalkan karena mereka nggak tahu mau di mana lagi mereka harus bersaing, ya kan? Disinilah ajang pembuktian timnas Kamboja, guys. Di sini bisa kita lihat apakah timnas Kamboja dapat memaksimalkan pemain-pemain naturalisasinya, guys. Nah, ini juga pemicunya mungkin karena Indonesia yang sangat masif memulangkan pemain-pemain keturunan. Jadi kayak ke-trigger nih negara-negara lain sehingga pengen kayak Indonesia tapi gak ada pemain yang berdarah Indonesia. Terakhir mereka rekrut itu pemain-pemain yang main di liga lokal mereka. Sebenarnya Indonesia udah pernah menerapkan hal yang seperti ini tapi tidak berjalan dengan mulus. Malah sedikit ada masalah kita kan dengan pemain-pemain naturalisasi. Begitu juga dengan Malaysia. Saat ini kita lihat pemain Malaysia itu dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di liga mereka.
ya kan? Tapi sama saja, hasilnya tidak terlalu mentereng. Nah, tapi ini kita nggak tahu dari Kamboja ini, apakah menyusul daripada negara-negara tetangga lainnya yang sudah pernah memakai pemain naturalisasi atau tidak, kita bisa saksikan nanti ketika pertandingan pertama antara Kamboja melawan Malaysia. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian dengan Kamboja yang membawa 7 pemain naturalisasi ke Piala AFF. Bisa bersaing nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.